Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak PPDB, Sekolah Dasar 36 Empedan hanya menerima 4 siswa baru. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena hendak mengantarkan narkotika ke Gili Trawangan. Jelang Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di Lombok Tengah mulai menjamur. Seorang pemuda berinisial DW 35 tahun diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara saat hendak mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap usai mengisi BBM di SPBU Pemenang saat hendak menuju Gili Trawangan untuk menjual narkotika kepada wisatawan. Polisi menyita sabu-sabu seberat 16,81 gram, ponsel dan sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka merupakan residivis narkotika yang baru 8 bulan keluar dari penjara. Kami melakukan penyelidikan karena terkait berkembangnya isu peredaran gelap narkotika, sehingga kami memasang anggota untuk melakukan pengungkapan tersebut dan menangkap saudara DW di Pertamina Pemenang. Saat yang bersangkutan berdua sedang mengisi BBM. Kemudian kami melakukan penggeledahan, ternyata barang tersebut disembunyikan di jaket. Tersangka mengaku bertugas mengantarkan narkotika kepada pembeli. Ya. Siapa yang mesen di Lombok Utara? Ada saudara Arif Maulana. Orang mana? Orang Tanjung. Jadi kenal di mana sama dia? Kenal waktu di penjara. Sebelumnya sudah pernah di penjara? Sudah. Dari sebelum perjalanan saya sudah menyerahkan barang tersebut pada saudara Arif. Begitu ke Polres Pemenang, saya langsung dibekuk dengan saudara Lombok Utara, dan BB itu tersebut ditaruh di belakang sweater. Dan saudara Arif Maulana melarikan diri. Atas ulahnya, tersangka kembali akan mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan. Dia aja jadi konten kreator di. Pemuda berinisial SI 34 tahun diringkus Unit Reserse Kriminal Polsek Empedan karena mencuri ponsel milik warung makan di Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela. Polisi menangkap tersangka di pinggir Jalan Luang Balok, Tanjung Karang atas laporan korban yang mengenali ciri-ciri pelaku. Polisi menyita 1 unit ponsel curian sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka berpura-pura ingin membeli makanan saat mengetahui warung dalam kondisi sepi. Saat korban lengah, tersangka membawa kabur ponsel yang diletakkan di atas meja kasir. Pada saat si korban ini meninggalkan warungnya, pelaku ini mengambil HP milik korban, kemudian pergi meninggalkan warung tersebut. Korban mengetahui kalau HP-nya hilang, dan pada saat itu juga pelaku yang berpura-pura membeli nasi juga tidak ada pada saat itu. Dalam kurang lebih waktu kurang dari 24 jam, jadi pelaku berhasil ditemukan di Tanjung Karang tanpa adanya perlawanan. Tersangka dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi penambahan jumlah tempat pemungutan suara di 10 kecamatan menjelang Pilkada serentak. Penambahan 16 TPS dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan karena bertambahnya jumlah pemilih berdasarkan hasil coklit.
Belasan TPS tersebut berada di Kecamatan Suralaga, Keruak, Jerowaru, Sakra Barat, Montong Gading, Aikmal, Pringgasela, Pringgebaya, Wanasaba, dan Suela. Dengan penambahan itu, jumlah TPS pada pilkada bertambah menjadi 1.912 TPS. Akan atur tidak ada TPS yang overload lagi pasca pleno, sehingga kita nambah TPS di beberapa titik, terutama di Perigi, kemudian di Pringgasela, di Montong Gading juga nambah. Nah, ada 16 TPS kita tambah. Sehingga total keseluruhan TPS kita saat ini 1.912 TPS. KPU mencatat penambahan jumlah pemilih mencapai 27.431 orang berdasarkan hasil coklit terbaru yang dipastikan akan menambah jumlah pemilih tetap pada pemilu kada November nanti. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat menggencarkan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke desa-desa menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Seperti di Desa Beleka, Kecamatan Gerung, petugas membuka layanan pembuatan KTP dan perbaikan administrasi kependudukan di kantor desa setempat. Petugas juga mengunjungi rumah warga difabel dan lanjut usia karena tidak bisa datang mengurus secara mandiri. Selain mendorong tertib administrasi kependudukan, kegiatan ini juga untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Setelah memiliki KTP, warga diharapkan dapat menyalurkan hak pilih mereka. Ya, jadi insya Allah nanti 9 warga kita yang disabel ini akan dikunjungi ya untuk kita lakukan perekaman di rumahnya masing-masing. Mereka bisa menyalurkan suaranya. Saya kira itu bagian dari akibat ya. Tetapi kan bahwa Adminduk ini menjadi syarat untuk mereka mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, baik itu hak dasar di pendidikan, hak dasar di kesehatan, dan yang utama mereka bisa di-cover ya nanti di dalam database kependudukan sebagai orang atau yang masuk di dalam DTKS. Data tanggapan Ibu? Oh bagus dia ya. Nah kita capek-capek kan ke capek lah gitu. Ya enggak pernah. Ya cukup terbantu dengan ini kita enggak. Untuk mengoptimalkan layanan Adminduk, Dukcapil menggandeng 98 operator desa, 21 puskesmas, dan 100 sekolah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.